Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 4, subtema 1, peredaran darahku sehat. Di pembelajaran satu ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA ya, di halaman 1 sampai dengan 10. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti bisa dicari ada rekomendasi playlist dan juga video pembelajaran lainnya. Tapi sesuai judul ini ya. Kalau mau kelas lain, tema lain bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti akan ada daftarnya. Nah, pilih sesuai kebutuhan ya. Misalnya kan adik-adik sekarang kelas 5, berarti pilih ini, klik biru-birunya. Nah, kemudian nanti kita akan masuk ke playlistnya nih. Nah, misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 3, berarti klik di sini, putar semua. Nah, nanti di sini akan ada daftarnya adik-adik ya. Di sini dibuat daftarnya berurutan mulai dari halaman awal sampai halaman akhir. Jadi adik-adik bisa cari mau lihat tema subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Ini subtema 1, peredaran darahku sehat. Nah, ini ada Beni ya. Kata Beni, udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa hendak. Oh, ini pantun ya adik-adik ya. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri. Kesehatan sangatlah berharga, ya. Nah, kita lihat di sini ada bacaan, Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda merupakan olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain adalah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Nah, ini akan kita pelajari ya. Coba kita lihat gambar ini adalah organ peredaran darah manusia. Ya, bagian-bagiannya kita bisa lihat mulai dari atas ini adalah kapiler paru-paru. Ya, kemudian ini adalah peredaran darah kecil ya di sini. Kemudian ini ada serambi kiri, ini serambi kanan, ini bilik kanan, bilik kiri ya. Terus ini juga ada kapiler ya. Nah, yang ini peredaran darah besar. Nah, itu ya adik-adik ya. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Nah, darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Jadi mulai dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, lalu vena pulmonalis dan serambi kiri. Ya, ini sistem peredaran darah kecil. Kemudian untuk sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2, mengalir dari bilik kiri ke jantung, bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Yang pertama mulai dari bilik kiri, lalu ke arteri besar ya atau aorta, lalu ke arteri, ke seluruh tubuh, vena dan berakhir di serambi kanan dan berputar terus seperti itu. Nah, sekarang kita sudah membaca uraian di atas ya adik-adik. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia.
Coba tuliskan organ tubuh manusia dalam peredaran darah. Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah titik-titik. Nah, kita jawab di sebelah kanan ya. Yang pertama adalah jantung, ya. Nah, di jantung ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, pembuluh darah kemudian pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Lalu paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Ya. Nah, kemudian berikutnya, kamu sudah melakukan kegiatan di atas. Kamu sudah mengetahui organ-organ darah pada manusia. Tahukah kamu peranan setiap organ peredaran darah manusia? Nah, fungsi atau peranan organ peredaran darah manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, jantung. Nah, jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh ya adik-adik. Nah, jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat disebut miokardium. Nah, jantung terdiri atas 4 ruang ya, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, ini ya jantung manusia. Jadi bentuknya seperti ini adik-adik. Kalau adik-adik melihat jantung ayam, ya bentuknya kurang lebih mirip-mirip seperti itu, namun lebih kompleks ya atau lebih bervariasi ya. Nah, kita coba lihat di sini. Ini adalah arteri pulmonalis ya, kemudian serambi kiri, katup mitral di sini, lalu ada katup aorta, bilik kiri, arteri koroner, ada otot papiler di sini. Kemudian bilik kanan, pembuluh darah balik kava bawah, serambi kanan ini katup trikuspid, lalu ada katup pulmoner, kemudian ada pembuluh darah balik kava atas. Ya. Nah, kemudian antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Nah, katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Nah, tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Nah, kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu akan mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan di bagian leher di bawah telinga. Untuk dapat menghitung denyut nadi, ayo lakukan percobaan berikut ini. Nah, yang pertama ya, tempel dan tekan, jangan terlalu keras dengan menggunakan 3 jari yaitu telunjuk, jari tengah, dan jari manis di pergelangan tangan yang lain. Ya, misalnya tangan kita, ini jempol, ya ini misal ya adik-adik ya. Nah ini ya, ini telapak tangannya, bukan punggung tangan ya. Nah itu tuh di sini adik-adik, di area sini ya. Itu kita tekan menggunakan 3 jari ya. Jari telunjuk, tengah, dan jari manis. Kemudian temukan denyutnya. Lalu kita hitung denyut nadi kita selama 15 detik. Kemudian hasilnya dikali 4. Nah, kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang lagi kita lakukan ya. Kalau beristirahat kira-kira 60 sampai 80 kali setiap menit. Ya. Kemudian denyut jantung juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan juga. Semakin aktif tubuh kita, denyut jantung kita semakin aktif. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf, ya. Nah, lalu yang kedua ada pembuluh darah. Merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang disebut dengan pembuluh nadi disebut arteri. Pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta.
Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya atau akan karbon dioksida, ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi tubuh kita di dalamnya tuh kalau kita lihat ada seperti ini adik-adik ya, pembuluh darahnya, ya. Nah, ini nanti bisa dibaca kemudian ya. Kemudian kita lihat tugas kita berikutnya adalah membuat informasi ya mengenai peranan yang berbeda antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Ya, perbedaannya apa? Kita tuliskan di sini. Kak Arina sudah buat di sebelah kanan. Ya, perbedaannya kalau Kak Arina besarkan sedikit. Nah, kalau pembuluh nadi, nama lainnya adalah arteri, ya. Kalau pembuluh balik, nama lainnya adalah vena. Lalu berisi darah bersih, ya. Kalau pembuluh nadi, dia kaya akan oksigen. Kalau pembuluh balik, dia berisi darah kotor, ya, dan kaya karbon dioksida. Nah, kemudian mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau ini pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung, ya. Nah, berikutnya ini ada gambar paru-paru, ya. Nah, yang penting yang akan Karina bacakan ya. Jadi paru-paru ini memiliki peranan penting juga ya, adik-adik ya, di mana dia berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan ya. Nah, kemudian kita langsung lihat ke bawahnya lagi. Ini ada kita diminta untuk membuat gambar organ peredaran darah manusia. Nah, bisa kita buat gambar yang seperti ini. Ya, ini ada di halaman awal tadi ya, adik-adik. Kemudian berikutnya cara kerja organ peredaran darah manusia. Nah, yang pertama adalah paragraf pertama, Karina buatkan contohnya. Kalau dirasa terlalu banyak atau terlalu padat, nanti terlalu panjang gitu ya, nanti adik-adik boleh singkat. Darah kotor yang ada di bilik kanan jantung yang membawa karbon dioksida awalnya dipompa jantung menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Nah, di paru-paru darah kotor mengalami pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian darah bersih tersebut mengalir ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Lalu darah menuju bilik kiri dan dipompa melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Nah, setelah menuju ke seluruh bagian-bagian tubuh, darah akan menjadi kotor dan membawa karbon dioksida. Darah kotor ini kemudian dipompa menuju ke serambi kanan jantung melalui pembuluh vena cava dan kembali di bilik kanan sebelum menuju ke paru-paru lagi, ya. Nah, sekarang kita ke bahasa Indonesia nih adik-adik, kita akan belajar pantun ya. Contohnya seperti ini. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan ya. Nah, adik-adik pernah membuat pantun atau membaca pantun belum? Nah, yuk kita pelajari. Nah, apa sih pantun itu adik-adik? Ya. Nah, pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Setiap bait pantun terdiri atas 4 baris atau larik kayak tadi ya. Jadi dia ada 4 baris kayak gini. 1, 2, 3, 4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isinya. Jadi depannya tuh kayak sampiran tuh seperti awalannya ya, biasanya nanti akhirannya sama kayak ini ini juga syukur lalu ini juga ya. Yang ini tuh kita boleh ngarang adik-adik. Ya, jadi supaya berkaitan dengan yang baris ketiga dan keempat ya. Kalau adik-adik lihat di sini nih, yang ini ku gitu. Jadi dia sehat, lebat ya. Jadi kayak saling berhubungan tapi dari segi pengucapannya, yaitu namanya pantun. Nah, kemudian kita lihat di sini. Wah, sudah selesai pembelajaran kita ya, adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!